Semua orang saling tatap melihat istri tua suami mereka yang tengah tertawa terbahak-bahak. Ada keanehan di sana, lantaran Bu Jumilah jarang sekali bersikap seperti itu. Apakah wanita tua itu sudah tidak waras akibat meninggalnya suami mereka? Mbak, tidak ada yang lucu. Tolong berikan saja hak kami. Ucap Tinah yang merupakan istri ketiga Handoko. Haf. Terlihat Jumilah menghembuskan nafasnya pelan. Tawanya pun sudah reda. Kini wajahnya berubah menjadi dingin, dengan mata yang menyorot tajam menatap satu persatu pada suaminya. Tidak ada hak apapun kalian dengan harta peninggalan Handoko. Peternakan dan empang itu sudah ada sebelum kalian menjadi istrinya. Akulah yang menemaninya dari nol. Dan dariku juga sebagian modal itu bisa terkumpul. Dan kalian yang tiba-tiba merebut suamiku kini meminta pembagian harta. Jangan mimpi. Ingat perjanjian awal ketika kami datang melamar kalian. Aku sudah pernah bilang kan? Kalau kalian tidak akan mendapatkan sepeser pun harta warisan jika Handoko meninggal. Nah, sekarang Handoko sudah meninggal. Yang otomatis semua harta kami diwariskan kepada anak kami satu-satunya, yaitu Arif. Ucap Jumilah sangat tegas. Mbak, anak Mas Handoko gak cuma Arif. Ada Roni, Ranti, Dion, dan masih banyak lagi. Bantah Wati. Memang benar, tapi sayangnya mereka bukan anak sah di mata negara. Pernikahan kalian dengan suamiku hanya sebatas di bawah tangan, tidak pernah sah di mata hukum. Jadi mau kalian menuntut pun tidak akan bisa. Kata Jumilah. Mereka semua saling pandang. Anak-anak mereka yang mendengarnya pun semua menahan geram. Bu Jum, kenapa Anda bicara seperti itu? Kami ini tetap anak Bapak walau tidak tercatat di negara. Dan dalam agama kami juga berhak untuk mendapatkan harta warisan Bapak. Selaroni yang tergolong masih sopan. Tetapi wajahnya terlihat masam. Anak kecil sepertimu jangan sok ceramah di sini. Ibu kalian saja tidak pernah memikirkan perasaanku ketika merebut suamiku. Mereka bahagia di atas penderitaanku. Jadi jangan pernah bicarakan agama di depanku. Berang Bu Jumilah. Selama ini Bu Jumilah hanya diam. Ia bisa bertahan sampai saat ini pun karena perasaannya pada Handoko sudah lama mati. Ia bertahan hanya untuk mempertahankan hak anaknya. Ketika cinta dan kesetiaannya sudah dihiatai, Handoko bukan lagi prioritasnya. Ia juga tidak percaya lagi dengan lelaki. Jadilah Jumilah memilih untuk hidup bersenang-senang dengan uang hasil kerja kerasnya dulu. Dan terbukti selama ini ia bahagia. Rumahnya paling bagus di desa tersebut. Setiap bulan uang bulannya lebih dari 15 juta. Anak mereka pun tumbuh dengan baik dan sudah tamat sarjana. Dan kini sudah belajar mengelola bisnisnya bersama Handoko. Tidak ada lagi yang Jumilah inginkan selain hidup tentram dan nyaman. Dan melihat anak satu-satunya bahagia bersama istri dan anaknya kelak. Mengenai Handoko, Jumilah sama sekali tidak peduli. Bahkan wanita itu sejak suaminya mendua tidak pernah mau melayani Handoko. Handoko sendiri pun tidak masalah karena ia mendapatkan itu dari istrinya yang lain. Dengan Jumilah, Handoko merasa nyaman saja dan tidak ingin melepaskan istri pertamanya itu. Bagi Handoko, Jumilah tetap di sisinya saja itu sudah cukup. Bukankah Mbak sudah mengizinkan Mas Handoko menikahi kami? Kenapa hal itu dibahas lagi, Mbak? Kesal Astuti. Bu Jumilah menatap sinis pada Astuti, dan yang lainnya juga. Itu karena sudah ada perjanjian antara aku dengan Handoko. Kata Jumilah. Wati tidak mengeluarkan suara apapun lagi. Istri kedua Handoko itu sudah pernah dengar soal perjanjian itu. Tetapi ia masih berharap menginginkan harta warisan peninggalan Handoko. Setidaknya beberapa persen saja itu sudah cukup baginya. Perjanjian kalau semua usaha yang kami bangun akan diwariskan untuk anak kami satu-satunya, yaitu Arif. Ibu Jumilah. Itu tidak adil, Mbak. Teriak Wati yang sedari tadi diam. Tidak adil bagaimana? Setiap bulan kamu dan teman-temanmu mendapatkan bulanan yang besar dari suamiku. Untuk seorang simpanan. Itu sudah cukup untuk kalian. Bahkan anakmu sudah mendapatkan pendidikan yang terbaik. Rumah, motor, uang. Apalagi yang kurang? Selama ini aku sudah cukup baik ya. Membiarkan Handoko memberikan jatah bulanan yang besar untuk kalian. Jadi jangan melunjak kalian semua. Sekarang Handoko sudah tiada.
Itu artinya kalian sudah harus mengurusi hidup kalian masing-masing. Tidak ada kewajiban bagiku untuk menanggung hidup kalian. Jadi kalian urus sendiri diri masing-masing. Oh ya, tenang saja. Kalian tetap boleh menempati rumah kalian itu. Gimana? Bukankah aku ini sudah baik sekali? Sahut Jumilah. Ia tidak sampai hati jika harus mengusir mereka dari rumah-rumah itu. Walau ia mampu. Tapi hati nuraninya masih tersisa untuk sesama manusia. Mbak serakah! Teriak Ainun. Terserah apa kata kalian lah. Intinya kalian tidak akan bisa menuntut peternakan dan empang kami. Semua itu juga sudah atas nama putraku. Jadi kalian jangan pernah berharap lagi. Oh ya, kalian masih kuizinkan tinggal di rumah itu ya. Jadi tetaplah bersikap baik kepadaku kalau tidak mau aku usir. Itu jugalah milikku. Satu lagi. Jangan pernah berniat mencelakai aku ataupun anakku. Karena itu sama sekali tidak berguna. Aku sudah membuat wasiat jika kami tiada pun semua itu akan kami sumbangkan untuk panti. Kata Jumilah. Sekarang bubar. Pulanglah kalian ke tempat masing-masing. Dan jangan pernah meributkan warisan karena kalian sama sekali tidak berhak. Imbuhnya lagi dan mengusir. Dengan wajah masam, semua istri Siri Handoko itu pun pergi dari rumah Jumilah. Termasuk anak-anak mereka. Rif, kunci pintunya. Titahnya pada sang anak. Arif mengangguk. Sementara Jumilah mulai duduk dan memijit pelipisnya yang sedari tadi sudah pusing. Ibu tidak apa-apa? Tanya Arif terlihat mengkhawatirkan ibunya. Ibu tidak apa-apa nak, kamu bisa melihat sendiri kan tadi. Kelak kau jangan seperti bapakmu Yolei. Itu sangatlah menyakiti kami istri pertama. Kamu sendiri juga melihat penderitaan ibu. Jeti. Jangan coba-coba untuk mendua. Carilah seseorang yang benar-benar kamu cintai. Dan menikahkan serta setialah pada satu wanita. Pesan Jumilah. Klek. Arif menelan ludahnya dengan susah payah. Iya bu. Di seberang pulau nan jauh di sana. Tengah di dalamnya pesta. Sebuah pesta yang cukup meriah bagi orang kampung di sana. Damar duduk di depan penghulu dengan jantung yang berdegup kencang. Di samping penghulu ada seorang kiai yang merupakan calon mertuanya. Ya, hari ini adalah hari pernikahan Damar dengan Najwa. Damar berhasil mendapatkan restu dari Pak Kiai tanpa banyak drama. Sudah siap? Tanya penghulu. Siap Pak. Jawab Damar dengan tegas tapi sedikit gugup. Baiklah, mari kita mulai proses ijab kabulnya. Penghulu pun memulai acara pagi itu, setelah beberapa saat tibalah pengucapan ijab dan kabul. Saudari Damar Prasetyo, bin Supratman. Saya nikahkan dan saya kawinkan kau dengan anak Najwa Bashira binti Abah Kiai Hazik Bashir yang dimana walinya mewakilkannya kepada saya. Dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan emas 24 Kelvin seberat 10 gram. Beserta uang tunai sebesar 1 juta rupiah dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Najwa Bashira binti Abah Kiai Hazik Bashir dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Jawab Prapto yang sudah berganti nama dengan Damar itu dengan sangat lantang dan juga lugas. Prapto sudah benar-benar menjadi Damar. Ia sudah melupakan nama itu dan akan menetap di kampung tersebut bersama istrinya. Bagaimana para saksi? Sah. 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 Seru para saksi termasuk dengan Arya Adi. Alhamdulillah. Lalu penghulu mulai membaca doa-doa selepas ijab kabul. Setelah selesai, dibawalah Najwa untuk diantarkan kepada suaminya. Damar menatap dengan penuh cinta pada istrinya. Dengan malu-malu, Najwa pun mencium taksim tangan Damar. Lalu dibalas Damar dengan mengecup kening Najwa dengan hangat. Kota sudah sajeti suami istri deh. Bisik Damar. Najwa menunduk malu. Iya bang, jawab Najwa dengan wajah tersipu. Arya melihat itu dengan wajah datar. Tetapi sebenarnya ia sedang melamun. Nia, bagaimana kabarmu? Dulu, kita juga pernah berbahagia seperti mereka. Nei, aku merindukanmu. Bisik Arya dalam hati. Sampai saat ini pun Arya masih belum bisa move on dari istri pertamanya. Sedari dulu, perasaan itu tidak pernah hilang.
Hanya saja ia tidak bisa menggapai kekasih dan istri pertamanya itu lagi. Karena sekarang Nea sudah dimiliki lelaki lain, dan kabar yang paling menyakitkan, kini mantan istrinya sudah melahirkan 2 bayi yang sangat tampan dan juga cantik. Sesuatu yang sudah menamparnya dengan tak kasat mata. Dulu sekali, ia juga pernah menghina mantan istrinya itu mandul. Tetapi lihatlah sekarang. Bahkan mantan istrinya itu sudah melahirkan 2 bayi sekaligus. Bang, setelah ini giliran kita menikah ya bang. Abang kapan akan melamar Siti? Bapak sudah menunggu untuk abang datang melamar. Kata Siti yang tiba-tiba sudah berada di samping Arya. Arya yang lagi melamun itu jelas terkejut. Apalagi dengan ajakan Siti untuk menikah. Maaf Siti, aku tidak punya perasaan apa-apa padamu. Jadi aku tidak akan melamarmu. Katakan itu juga pada bapakmu. Jadi jangan pernah menungguku. Ucap Arya sedikit ketus. Setelahnya Arya pun pergi meninggalkan Siti. Dan juga meninggalkan pesta pernikahan Damar. Berada di sana selalu mengingatkan Arya tentang sosok Kanaya. Wanita pertama yang menghuni hatinya. Bahkan sampai saat ini pun nama itu masih bersemayam di sana. Siti menatap nanar punggung Arya. Bang, tidak bisakah abang memberi Siti kesempatan? Siti sangat mencintai abang. Gumam Siti yang merasa hatinya dipatahkan untuk yang kesekian kalinya. Berbeda dari Arya dan Siti yang tengah galau, Damar dan Najwa malah sangat berbahagia dengan pernikahan mereka. Najwa sudah mulai belajar mencintai Damar. Sepertinya hal itu tidak akan sulit karena Damar adalah sosok lelaki yang romantis dan menghargai Najwa. Dek, tidak sabar untuk nanti malam. Bisik Damar dengan mata mengerling genit. Jauh sekali dengan kesan garangnya selama ini. Mendengar itu, Najwa pun tersipu malu. Bang, jangan bicara itu di sini. Ini masih siang. Cicit Najwa dengan wajah memerah. Tapi nanti malam abang boleh kan dek? Belah duren? Tanya Damar terus-menerus menggoda istrinya. Dengan malu-malu Najwa mengangguk. Yes. 1 tahun kemudian. Kamu serius mau kembali ke Pulau Jawa? Tanya-tanya Damar yang melihat Arya tengah berkemas. Seriuslah Dam, aku sudah sangat merindukan keluargaku. Lagi pula ini sudah 1,5 tahun. Kamu bilang ini sudah aman kan? Kita bukan buron lagi. Sahut Damar. Iya sih, tapi kamu tetap harus hati-hati ya. Masalahnya kamu kan kaburnya sama aku. Kata Damar. Arya pun mendengus kesal. Karena gara-gara Danar ia malah jadi buron. Apa tidak lebih baik kamu menetap di sini saja ya? Lalu menikah dengan Siti? Kasihan loh ya. Itu anak orang cinta mampu sama kamu. Bahkan rela jadi perawan tua dia. Kata Damar. Aku gak cinta sama Siti Dam. Terus siapa yang kamu cinta? Mantan istrimu itu. Ceka. Ingat ya, dia sudah berkeluarga. Damar mulai kesal. Ia tahu, tapi aku akan menikah lagi dengan wanita yang aku cintai Damar. Dengan Siti aku tidak cinta padanya. Maaf bukan mau sombong tapi. Siti bukan tipeku. Sulit untuk mencintainya kalau bukan masuk kriteria wanita idaman. Wanita itu harus bisa membuatku jatuh cinta saat pandangan pertama. Kata Arya. Aku sudah selesai. Kamu jadi mau antar aku atau tidak? Tanya Arya sembari membetulkan letak pecinya. Lama hidup di lingkungan pesantren membuat Arya lama-lama berubah. Bahkan ia kini memakai jubah yang panjangnya di atas mata kaki, rambut sedikit gondrong yang ditutupi peci, ditambah jenggot yang mulai panjang. Orang pasti tidak akan mengira kalau itu adalah Adi. Selain mulai insaf, penampilan terbarunya itu juga untuk penyamaran. Ibarat kata sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Ia bisa melakukan sunnah Nabi tetapi juga bisa mengelabuhi polisi. Ya sudah kalau ini sudah menjadi keputusanmu. Jangan khawatir. Bagianmu tetap akan kutransfer di setiap bulannya. Sesekali kau juga datanglah ke sini. Aku pasti merindukanmu. Kata Damar kemudian memeluk Arya. Lama bersama kini keduanya sudah bagaikan saudara. Walau sering bertengkar dan adu mulut.
Tetapi keduanya malah semakin dekat dan kedekatan itu melebihi saudara pada umumnya. Iya, aku pasti juga rindu kamu Damar. Selama ini kita selalu bersama dan saling mendukung. Aku tidak menyangka loh kalau ternyata kamu orangnya juga baik. Haha. Seloroh Arya. Damar tersenyum. Ya sudah, ayo berpamitan dengan abah dan istriku dulu. Baru setelah itu kamu ku antar ke bandara. Kata Damar. Arya mengangguk. Bang Arya, tunggu. Pekik Siti mengejar Arya dan Damar yang sudah hampir memasuki mobil. Mendengar teriakan namanya dipanggil. Sontak saja Arya menoleh, lalu menghela nafas ketika tahu orang itu adalah Siti. Bang! Hah! Siti ngos-ngosan saat sampai di hadapan Arya dan juga Damar. Ada apa Siti? Tanya Arya dengan ekspresi datar. Tag! Damar menendang kecil kaki Arya dari belakang. Arya menoleh, dan Damar terlihat melototkan matanya. Arya mendengus kecil. Bang, abang beneran mau pergi? Tanya Siti menatap Arya dengan mata berkaca. Iya, aku mau pulang kampung. Jawab Arya terdengar jelas. Apakah abang akan kembali lagi ke sini? Tanya Siti lagi. Arya menggeleng. Enggak, tapi mungkin akan sesekali ke sini. Karena ada saudaraku menetap di sini. Jawabnya lagi. Mata Siti kembali berkaca. Lalu, Siti bagaimana bang? Liris Siti dengan suara yang bergetar. Kening Arya mengerit. Bagaimana apanya sih? Tanya Arya tidak mengerti. Di belakang sana, Damar menepuk jidatnya. Dasar itu si Arya, sama sekali gak peka. Gerutu Damar dalam hati. Bagaimana dengan kita bang? Siti kan, selama ini menunggu abang. Ucap Siti memperjelas. Arya menatap Siti cukup dalam. Kemudian lelaki itu menghela nafasnya pelan. Siti. Ucap Arya terhenti sejenak. Maaf. Sejak awal aku sudah bilang kan jangan mengejar ataupun menungguku. Aku sama sekali gak ada perasaan untukmu. Dan perasaan gak bisa dipaksa sih. Jadi, maafkan aku yang tidak bisa membalas perasaanmu. Lanjut Arya lagi. Hati Siti pun semakin patah mendengar ungkapan Arya. Harapannya untuk mendapatkan cintanya Arya sepertinya pupus sudah. Dengan terang-terangan Arya menolak cintanya. Bang, apa Siti benar-benar gak ada kesempatan? Siti rela kok bang kalau hidup ikut abang di Pulau Jawa. Ucap Siti terlihat memelas. Ia sudah mulai putus asa, sehingga rela ikut Arya kemanapun. Bahkan ke kampung halaman lelaki tersebut. Maaf, aku gak bisa Siti. Seperti perkataanku tadi, perasaan gak bisa dipaksakan. Pernikahan dengan cinta pun sanggup hancur. Apalagi tidak adanya cinta. Itu hanya akan menyakitimu Siti. Ucap Arya. Siti pun menangis. Maaf sekali lagi. Ku harap kau menemukan lelaki yang benar-benar mencintaimu. Permisi. Imbu Arya lagi kemudian berbalik dan memasuki mobil. Arya tidak memperdulikan Siti lagi. Damar yang melihatnya hanya menghela nafas pelan. Siti, mungkin Arya bukan jodohmu. Yang sabar ya, pasti kelak akan ada lelaki yang tulus mencintaimu. Kalau begitu kami permisi. Ucap Damar pada Siti, lalu Damar juga masuk ke dalam mobil. Sebelum benar-benar pergi, Damar sempatkan melambaikan tangan kepada istrinya yang sedari tadi dia memperhatikan mereka dari depan rumah. Ketika mobil mulai berjalan, Siti sedikit melangkah mundur. Ia menatap nanar mobil yang perlahan mulai menjauh meninggalkan separuh hatinya yang hancur lebur. Siti berjalan dengan kepala menunduk, menghampiri Najwa yang masih setia di depan rumah. Siti! Ucap Najwa terlihat prihatin. Melihat wajah Siti saja Najwa sudah bisa menebak. Bang Arya pergi wah. Aku sudah kehilangannya. Hiks! Tangis Siti pun pecah. Sudah lebih dari setahun Siti berjuang.
berusaha mendapatkan hati Arya, tetapi hati Arya terlalu keras sehingga sulit ia menangkan. Ia telah gagal mendapatkan Arya. Kini Arya pergi dan sama sekali tidak menoleh, apalagi mempertimbangkan perasaannya. Najwa memeluk sahabatnya itu. Yang sabar ya Siti. Mungkin Bang Arya memang bukan jodohmu. Jika jodoh pastilah tidak akan kemana. Mulai sekarang jangan mengejar seorang pria lagi. Karena mengejar dan berharap itu terlalu sakit. Lebih baik dicintai daripada mencintai Siti. Jika dicintai perlahan pasti hati kita akan luluh jika laki itu memperlakukan kita seperti ratu. Nasihat Najwa. Seperti dirinya, di awal-awal hubungannya dengan Damar ia memang belum cinta. Tetapi perlakuan Damar yang manis dan romantis, serta selalu menghormati dan ketika menjadi suami malah dirinya seperti diratukan. Lama-lama cinta pun tumbuh subur di hati Najwa. Nama Arya sudah tidak ada. Kini hatinya sudah penuh dengan nama Damar seorang. Mungkin kamu benar. Sepertinya aku akan menerima perjodohan yang direncanakan Bapak saja, wah. Aku sudah lelah mengejar. Ternyata sakit ini. Apalagi ketika usahaku selama ini hanya menjadi sia-sia. Rasanya tidak lagi untuk semangat hidup. Kata Siti. Ses, jangan begitu. Ingat Allah tidak suka dengan orang putus asa apalagi sampai membunuh dirinya sendiri. Naujubillah. Orang-orang tersebut akan kekal di nerakanya Sik. Kamu jangan sampai menjadi bodoh seperti itu ya. Peringat Najwa. Insya Allah wah. Aku tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu. Alhamdulillah. Najwa berucap syukur. Sudah berapa bulan kandunganmu Najwa? Besar sekali perutmu. Siti sudah merasa lebih baik, lalu perhatiannya beralih pada perut besar Najwa. Najwa pun tersenyum, lalu ia mengelus perutnya yang besar itu. Ya, kini Najwa memang sedang mengandung anak Damar. Sudah 7 bulan. Minggu nanti acara 7 bulanan kehamilanku Sik. Kamu datang ya? Siti mengangguk. Pasti. Ya sudah yuk, masuk. Di dalam aku ada kue. Nanti akan kubuatkan susu coklat juga. Ajak Najwa berusaha totalitas dalam menghibur Siti. Lain kali ya wah, aku mau pulang saja. Tolak Siti. Tapi kamu gak akan melakukan yang aneh-aneh kan Sit? Tanya Najwa dengan mata menyipit. Tenang saja Najwa, aman pokoknya. Siti berusaha untuk terlihat baik-baik saja. Yang ia butuhkan saat ini hanya kesendirian. Ya sudah, hati-hati ya, pesanku. Jangan berpikiran pendek. Ingat, Allah pasti merencanakan sesuatu yang baik untuk kamu. Kata Najwa lagi. Iya, makasih ya udah selalu mengingatkanku. Kamu memang sahabat terbaik aku Najwa. Keduanya pun berpelukan lagi. Setelahnya Siti pulang, dan Najwa kembali masuk ke dalam rumah. Di dalam mobil. Menurutku kamu itu bodoh sekali. Ada wanita yang mencintaimu. Dari keluarga baik-baik dan malah cukup berpengaruh kamu malah abaikan. Bodoh kamu Celetuk Damar. Ya namanya juga gak cinta Dam. Gimana dong? Sahut Arya dengan santainya. Memang seperti apa sih yang kamu cari Tanya Damar. Ya minimal seperti Natasha Wilona lah Dam. Ujar Arya. Hahaha. Damar malah tertawa terbahak-bahak. Elah, wanita sekelas Natasha Wilona mah mana mau sama kamu Arya. Cibir Damar sambil geleng-geleng kepala. Pasti ada. Orang mantan istriku saja spek bidadari gitu Dam. Dan dulu kami pernah saling mencintai. Tidak menutup kemungkinan aku akan mendapatkan yang seperti itu lagi. Intinya wanita itu harus mampu menggetarkan hatiku. Sedangkan Siti tidak mampu untuk itu. Kata Arya. Jangan banyak milih-milih ya. Nanti bisa-bisa kamu jadi duda tua. Lama-lama karatan barang kau itu. Celoteh Damar. Sial engkau Dam. Umpat Arya kesal. Udah jadi calon ustadz gak boleh mengumpat Arya. Kau tegur Damar. Pasalnya penampilan Arya sudah seperti ustadz Arab. Memakai jubah.
peci dan berjenggot tebal. Arya hanya melengos. Kini mereka sudah sampai di bandara. Hati-hati, sering-sering menghubungiku. Pesan Damar. Iya, kamu cerewet sekali. Pokoknya aku tidak akan melupakanmu, Prapto. Kita itu sekarang saudara. Plak. Mendengar nama aslinya disebut, Damar menggeplak kepala Arya. Ini di tempat umum, Eyal. Jangan pernah sebut nama itu. Ketus Damar. Arya hanya nyengir. Ya sudah, aku pulang ya. Selamat menunggu kelahiran bayimu. Jangan lupa nanti kabarin aku. Pesan Damar berpamitan. Iya, keduanya berpelukan sebentar. Setelahnya Arya pun menaiki pesawat, dan Damar pulang ke rumah istrinya. Sekitar 1 jam Arya di dalam pesawat. Kini Arya telah sampai di Bandara Soekarno-Hatta. Keadaan bandara cukup ramai. Ia sampai tidak sengaja bertabrakan dengan seseorang. Bruk! Aduh! Seorang wanita yang bertabrakan dengannya mengasu kesakitan. Dengan sigap Arya menangkap tubuh wanita itu yang hendak jatuh. Krep! Wajah keduanya sangat dekat. Arya menatap wajah ayu itu tanpa berkedip. Cecil, kau tidak apa-apa? Seseorang berseru. Wanita itu tersentak kaget, lalu buru-buru melepaskan diri dari pelukan Arya. Aku tidak apa-apa, Tik. Tadi tidak sebagai bertabrakan dengan Mas ini. Jawab wanita itu yang ternyata Cecilia. Mas, terima kasih ya. Andai Mas tidak sigap menangkap saya, mungkin saya sudah jatuh terjerembab. Ucap Cecil pada Arya. Iya, sama-sama. Jawab Arya. Bandara memang lagi ramai. Kamu jangan jauh-jauh dariku, Cecil. Untung Mas ini baik. Mas, terima kasih ya. Dan mohon maaf kalau temanku ini menabrak Mas. Dia ini orangnya memang ceroboh. Kata Tika. Cecil menyenggol lengan Tika. Dan Tika hanya mendelikan mata. Iya gak apa-apa. Salah saya juga yang kurang memperhatikan sekitar. Jawab Arya sembari tersenyum. Matanya sedari tadi terus mencuri pandang pada Cecil. Kalau begitu kami permisi. Pamit keduanya. Arya mengangguk. Cecil dan Tika pun pergi. Ketika mereka sudah tidak terlihat, barulah Arya melanjutkan langkahnya keluar dari bandara. Arya tidak ingin membuang waktu lagi. Hari itu juga, ketika selesai makan siang, ia langsung mencari bus untuk menuju kampung halamannya. Sekitar 5 jam dalam perjalanan. Akhirnya Arya pun sampai di halaman rumah masa kecilnya. Akhirnya aku bisa pulang juga. Untuk sesaat Arya menatap rumah itu cukup lama. Matanya pun berkaca-kaca. Lalu ia pun melangkah memasuki teras dan mengetuk pintu. Tok! Tok! Ceklek! Tak lama pintu dibuka, memperlihatkan Bu Indah yang terlihat sudah semakin tua. Kini Bu Indah sudah bisa berjalan walau belum terlalu aktif. Rambutnya sudah memutih semua dengan tubuh yang kurus. Tidak segempal dulu. Tetapi walau begitu Bu Indah terlihat lebih sehat dan bugar. Siapa? Tanya Bu Indah. Mata Arya berkaca-kaca melihat ibunya yang terlihat sudah berubah banyak itu. Ibu, ini aku. Adi. Ucap Arya terbata-bata. Adi? Gumam Bu Indah dengan mata membola. Ditatapnya Adi yang jauh berbeda dengan Adi anaknya di masa lalu. Iya Bu, ini aku Adi Wiguna, anak ibu. Ulang Adi dengan suara yang sangat pelan. Bu Indah pun langsung menangis tergugu. Ia langsung percaya karena ia sangat hafal dengan suara anak pertamanya itu. Adi, kamu kemana saja nak? Bu Indah langsung memeluk tubuh Arya. Dan Arya juga membalasnya. Sepasang ibu dan anak yang sudah lama tidak bertemu itu pun saling menangis. Menyalurkan rindu yang sudah lama tidak bertemu. Mungkin sudah 1,5 tahun Arya pergi dari rumah dan tidak pernah kembali tanpa adanya kabar. Bu, siapa? Aris muncul di bekalang Bu Indah, di sampingnya ada Sebina. Mendengar suara Aris, pelukan Bu Indah dan Arya pun merenggang, lalu menoleh pada Aris dan juga Sebina.
Riz, ini kakakmu Adi sudah pulang. Ucap Bu Indah masih disertai dengan isakan. Mendengar itu tentu Aris terkejut. Mas Adi? Gumamnya sedikit memekik. Arya sedikit ketar-ketir karena dari tadi namanya selalu disebut. Iya, ini aku. Ayo masuk ke dalam. Aku akan menjelaskan semuanya. Ucap Adi. Mendengar suara itu Aris langsung percaya. Menjadi adik-adik berpuluh tahun tentunya Aris hafal betul suara kakaknya. Semua pun mengangguk, lalu mereka masuk ke dalam rumah dengan pintu yang langsung ditutup oleh Adi. Kini semuanya duduk di ruang tengah. Sebina muncul dari belakang dengan membawa sebuah nampan, lalu dengan tenang meletakkan secangkir teh di hadapan semua orang. Monggo tehnya, Mas, kata Sebina. Suaranya terdengar sopan dan juga lembut. Adi menatap Sebina dengan kening yang berkerut. Menyadari itu Aris langsung bersuara. Ini Sebina, Mas, istriku, ucap Aris. Sebina tersenyum kecil, lalu duduk di samping suaminya. Kamu sudah menikah, Teh. Pinter kamu cari istri, Riz. Cantik, celetuk Arya. Sedari dulu tipe Aris memang cantik dan putih. Macam Cecil ataupun Sebina. Bukan seperti Siti yang hitam karena asli dari pedalaman. Kalau Najwa masih ada putih-putihnya karena bapaknya dulu berasal dari kota. Kami menikah baru setengah tahun yang lalu. Ngomong-ngomong, Mas selama ini kemana saja? Tanya Aris. Adi pun menghela nafasnya pelan. Dulu ada yang mencari Mas, tidak? Bukannya menjawab Adi malah balik bertanya. Aris terdiam, ia mulai mencerna. Ada sih, Mas, tapi dulu banget. Sesaat setelah Mas mengirim uang kalau tidak salah. Mereka berpakaian jaket kulit hitam dengan wajah yang sangar. Mereka siapa, Mas? Tanya Aris. Lagi-lagi Arya menghela nafas. Sebenarnya, Adi pun mulai menceritakannya. Dari semenjak ia dijamret dan berakhir di dalam penjara. Astaga, jadi Mas di penjara dan kabur. Tentu Aris sangat terkejut. Begitupun dengan Bu Indah. Sebina juga walau sedari tadi terus diam. Mas terpaksa kabur sih. Itu bukan keinginan Mas. Lalu, Mas bersembunyi di mana? Mas sembunyi di luar pulau, bersama tahanan itu. Dan kami mulai kerja dan membangun bisnis di sana. Aku sudah berganti identitas Aris. Jadi mulai sekarang panggil aku dengan nama Arya. Jelas Arya. Mas, harusnya Mas tidak kabur. Begini kan jadinya. Mas jadi buron. Ucap Aris menyayangkan langkah yang diambil Adi. Mas tidak berdaya, Aris. Tahanan baru itu selalu nindas Mas. Dan dia selalu ngancem Mas. Kata Arya. Aris diam. Ia mulai mengerti. Walau tidak pernah merasakan, tetapi ia tahu kalau hidup di dalam penjara itu sangat keras. Bahkan ketika mengunjungi bapaknya di penjara ia kerap mendapati wajah bapaknya yang babak belur. Karena dirundung oleh tahanan lain. Yang penting kamu sudah pulang, Di. Ibu selama ini selalu mengkhawatirkanmu. Bu Indah kembali menangis dan kembali memeluk anaknya. Sedari dulu, Adi adalah anak kesayangannya. Arya, Bu, mulai sekarang jangan pernah panggil Mama Adi lagi ya. Adi takut kalau masih dicari polisi. Kata Arya membalas pelukan ibunya. Adi sedari dulu memang sangat dekat dengan ibunya. Bahkan itu sampai besar. Jadi selama di pulau seberang ibulah yang paling ia rindukan. Sedangkan Kanaya nomor 2. Iya, ibu mengerti. Arya. Bu Indah mengangguk mengerti. Arya memperhatikan ibunya itu. Ibu sudah sembuh? Ucap Arya tersenyum. Iya, ini semua berkat adikmu. Ari sangat telaten mengurus ibu. Tak henti-hentinya dia membawa ibu berobat. Jawab Bu Indah. Terima kasih ya, Aris. Ucap Arya. Gak perlu berterima kasih, Mas. Ini memang tugasku sebagai anak ibu juga. Aku senang Mas sudah kembali. Dan terima kasih juga karena sudah sering mengirim uang. Itu sangat berguna bagi kami. Kata Aris
Ya memang Adi kerap kali mengirim uang ke rekening Aris. Sama-sama. Sekarang apa rencana Mas ke depan? Tanya Aris. Ia sedikit bingung. Jika kakaknya tidak mau berstatus Adi, Jeti tidak mungkin kan tinggal di rumah dengan mereka. Mas di sana sudah cukup sukses, Riz. Jeti Mas pulang ingin membuka usaha. Mas akan beli tanah dan bangun rumah serta bangun usaha di daerah sini. Kata Adi. Ia sudah merancang rencana dengan apik. Ia sadar betul dengan berstatus sebagai Arya, maka ia tidak boleh tinggal satu rumah dengan ibu dan adiknya. Pasti semua orang curiga. Aris mengangguk mengerti. Aku mengerti, Mas. Oh ya, sekedar info. Kebetulan sekali di kampung istriku ada tanah yang hendak dijual. Kupikir lokasi tanahnya sangat strategis. Di satu sisinya menghadap langsung ke jalan raya. Tanahnya hendak dijual dengan harga 400 juta. Dan masih bisa dinego. Kata Aris. Baiklah. Besok temani Mas ke sana ya. Memang Mas ada uang segitu? Itu banyak loh, Mas. Ada. Mas kan tadi udah bilang. Kalau di luar pulau Mas ada bangun usaha sama temen Mas itu. Jadi Mas punya cukup banyak uang sekarang. Baiklah. Deh, tolong bersihkan kamar Mas Adi ya. Biar Mas Adi bisa beristirahat. Pinta Aris pada istrinya. Iya, Mas. Sebina menurut. Tunggu ya, Mas. Kamar Mas biar dibersihkan istriku dulu. Iya. Mas akan tiduran di sini dulu. Oh iya. Panggil aku Arya, Riz. Hihi. Iya lupa. Aris nyengir. Riz. Hen. Kamu pinta istrimu untuk tutup mulut ya, ucap Arya. Bagaimanapun juga istri Aris itu orang luar. Jadi ia takut kalau istri adiknya akan ember dan koar-koar dengan para tetangga dan berakhir ia akan ditangkap polisi lagi. Mas tenang saja. Istriku itu akan tetapi diam. Dia sedari tadi kan juga ikut mendengarkan. Jadi istriku sudah sangat mengerti kondisi Mas. Ucap Aris menenangkan. Arya lega mendengarnya. Nah kamu sudah makan? Tanya Bu Indah. Belum Bu. Oh ya Arya baru sadar kalau sudah lapar. Hihi. Aris menggeleng kecil. Ya sudah. Sana makan. Istriku tadi sudah masak. Kata Aris. Ayo ibu temani nak, Bu Indah mengajak anak sulungnya untuk makan. Adi dengan senang hati menerima piring dari ibunya. Esok paginya, Aris membawa kakaknya itu ke desa Sebina. Di sana Arya merasa cocok dengan tanah tersebut. Benar kata Aris, lokasi tanah sangat strategis. Arya bisa membangun rumah sekaligus membuka usahanya di tempat yang sama. Tanahnya termasuk luas dan lebar. Maka tidak heran jika tanah tersebut dibanderol dengan harga 400 juta. Tetapi seperti biasa, Arya mulai menengok harga tanah tersebut. Jika Pak Haji mau melepas 200 juta, maka saya akan langsung bayar cash. Kata Arya, seperti ibu-ibu pada umumnya, menawar dengan harga yang turun drastis. Pak Haji tersenyum. Maaf Pak Arya, memang bisa nego tapi tidak separuh harga juga. Biar sama-sama enaknya. Saya akan melepaskan tanah ini dengan harga 380 juta. Kata Pak Haji. Itu masih kemahalan, Pak. Bagaimana kalau kita ambil tengahnya saja? 300 juta. Kata Arya masih mencoba menawar. Tetap 380 juta Pak Arya. Ucap Pak Haji sembari tersenyum lagi. 310 atau 320? Arya masih berusaha menawar. Aris yang ada di sampingnya menepuk jidatnya lelah. Penampilannya dan namanya saja yang berubah. Ternyata dalamnya masih sama. Ini mah dibilang Ustadz Arab belusukan. Batin Aris sembari meringis tidak enak hati ketika bertatapan mata dengan pemilik tanah. Pak Haji menghela nafas. Saya kurangi lagi. Jeti, 370 juta saja. Kalau mau silahkan, kalau tidak maaf saja. Saya akan mencari pembeli lain. Kata Pak Haji sudah finish. Dari tadi Arya terus menawar dan Pak Haji mulai pusing mendengarnya. Tidak bisa dikurang lagi Pak Haji. 350 juta misalnya.
Elah, sudah dikasih hati si Arya malah minta jantung. Tag! Di bawah sana Aris menendang tulang kering Arya. Arya menoleh dan melototkan matanya. Maaf ya, tidak bisa. Saya memang butuh, tapi tidak bisa melepas tanah kami dengan harga segitu. Untuk ukuran tanah di dekat kota dan di pinggir jalan raya seperti ini, 370 juta ini sudah termasuk murah, Pak Arya. Kata Pak Haji yang memang sabar orangnya. Hanya saja kepalanya mulai pusing. Sudah finish ternyata. Ya sudah Pak Haji, saya akan beli tanahnya. Akhirnya Arya membeli juga. Sebenarnya ia tahu kalau tanah itu sudah termasuk murah. Tetapi yang mana tahu akan dilepas lebih murah lagi kan? Hehehe. Baiklah, saya akan persiapkan berkas-berkas jual belinya. Nanti Pak Arya tolong siapkan uang tunai 170 juta dan sisanya saya minta di TF saja ya. Pinta Pak Haji. Iya Pak, Arya mengangguk. Keduanya pun berjabat tangan. Arya dan Aris pun pergi. Mas, aku mau beli bensin dulu ya. Habis nih. Kata Aris. Ya sudah. Aris pun membelokkan motornya ke pom bensin. Saat menunggu antrian, sebuah mobil berwarna merah melintas dan akan mengisi bensin juga. Kaca spion mulai diturunkan, lalu nampaklah sesosok perempuan yang sangat Arya kenal. Sinta! Gumamnya. Mas, lihat apa sih? Aris heran melihat kakaknya yang terbengong seperti habis melihat setan, lalu dipandangi arah pandang kakaknya itu dan Aris mendapati ada mobil Sinta di sana. Ya, karena satu kabupaten. Terkadang Aris tidak sengaja bertemu dengan mantan kakak ipar keduanya. Aris juga sudah tahu lama kalau Sinta sudah punya mobil. Entah didapat dari mana mobil tersebut, Aris tidak peduli. Itu Sinta bukan Siris. Kok dia pakai mobil? Tanya Arya heran sekaligus penasaran. Iya mas, itu Mbak Sinta. Dia memang sudah punya mobil, tapi dari mananya aku kurang tahu. Kata Aris. Mata Arya menyipit. Dipandanginya Sinta dari tempatnya berdiri. Terlihat Sinta jauh lebih cantik dari sebelumnya. Dan tidak terasa Sinta pergi dari sana, tetapi Arya masih berdiri mematung sembari melihat kepergian sang mantan. Mas, elah, dari tadi bengong aja. Ayolah kita pulang. Teriak Aris yang ternyata sudah selesai mengisi bensin. Arya pun tersadar, karena fokus memperhatikan mantan istri yang ternyata semakin glowing. Tidak sadar Arya melamun. Lalu segera Arya menghampiri adiknya, dan duduk kembali di boncengan belakang. Yuk! Ucapnya. Aris pun menjalankan kembali roda duanya. Di tengah-tengah perjalanan, Arya terus terpikirkan dengan mantan istri keduanya itu. Sinta punya mobil. Sulit dipercaya. Kira-kira dia dapat dari mana ya mobil itu? Apa dia jual sawah? Atau jangan-jangan jual. Batin Arya menduga-duga. Kemudian menggelengkan kepala ketika pikiran kotor mulai melintas. Mas kenapa? Kepikiran Mbak Sinta ya? Tanya Aris menatap curiga pada kakaknya tersebut. Kini mereka sudah sampai di halaman rumah. Enggak kok. Sangkal Arya. Aris menghela nafas. Mas, kalau bisa jangan balikan lagi sama Mbak Sinta ya. Ingat mas. Dia pernah berselingkuh dengan bapak. Dan juga ternyata Bima bukan anak mas. Ucap Aris belum apa-apa sudah memperingati duluan. Kamu tenang saja. Aku gak akan balikan lagi dengan Sinta. Aku tadi cuma lagi heran saja. Kita sama-sama tahu keadaan mereka, Aris. Aku hanya heran dari mana Sinta bisa punya mobil begitu. Kata Arya. Ya di dunia ini gak ada yang gak mungkin mas. Seperti halnya aku yang heran dengan mas yang sekarang bisa punya uang ratusan juga. Bisa beli tanah lagi. Sebenarnya di sana mas itu buka usaha apa sih? Tanya Aris. Di sana aku dan teman mas itu cuma buka toko sembako, Riz. Tetapi karena di pedalamannya laris manis. Dan di sana untungnya hampir 5 kali lipatnya di sini. Tetapi ya itu. Kebutuhan pun sama mahalnya. Tetapi bisalah aku tabung sebagian uangku. Ditambah, sebenarnya aku juga ikut investasi. Jadi ya sekarang aku punya banyak tabungan.
jelas Arya. Investasi. Mas ikut investasi apa, Eng? Jangan sembarangan ikut investasi, Mas. Salah-salah Mas kena tipu. Kata Aris. Enggak lah. Buktinya sudah setahun ini hasil investasi lancar jaya. Pokoknya kamu tenang saja. Perusahaan di mana Mas ikut berinvestasi itu sangat terpercaya. Sudah ah. Ayo masuk. Aris mengangguk saja. Keduanya pun melangkah hendak memasuki rumah. Tetapi belum sempat membuka pintu. Ada beberapa tetangga rumah yang lewat. Sedari kemarin mereka penasaran akan sosok Arya. Jadi pas ada kesempatan begini mereka langsung mendekat dan bertanya pada Aris. Riz, itu siapa? Bule lihat udah 2 hari ini ada di sini. Tanya salah satu tetangga rumah Bu Indah. Aris dan Arya tidak jeti masuk rumah, lalu berbalik dan menatap ibu-ibu yang kepo akan sosok Arya. Oh, ini Mas Ed. Hampir saja Aris keceplosan. Dengan cepat Arya menyambar. Arya, perkenalkan Bu Ibu. Nama saya Arya. Saya teman Aris yang sedang bersilaturahmi. Sekaligus hendak meminta bantuan padanya untuk membeli tanah yang ada di Kampung Sawi. Sambar Arya dengan cepat. Ia memberi isyarat pada Aris dengan memelototkan mata. Aris langsung melipat bibirnya. Dalam hati merutuk karena hampir saja keceplosan menyebut nama Adi. Temen Muris, ternyata kamu punya temen Ustadz juga. Gak nyangka banget. Ngomong-ngomong pandai juga ya berbahasa Indonesia. Aslinya dari mana, Mas? Dari Arab India atau dari Turki? Tanya salah satu ibu-ibu lagi. Penampilan Arya yang sekarang memang sangat mirip orang Arab. Apalagi rambut dan jenggot gondrong Arya yang sangat mendukung. Dan lagi tubuh yang cukup tinggi sehingga membuatnya cukup mirip seperti orang Arab. Arya dan Aris saling pandang. Dari Padang, Bu. Sahut Arya asal. Oh alah, tak kirain dari Arab, Mas. Tapi sepertinya suara Masnya sangat familiar, seperti kenal. Tapi siapa ya? Salah satu ibu merasa seperti kenal dengan suara Arya. Mendadak tubuh Arya pun jadi tegang. Ia menoleh pada Aris dengan wajah yang sedikit pucat. Aris sendiri juga mulai panik. Permisi Bu Ibu. Saya lagi sakit perut. Saya ke dalam dulu ya. Arya pun langsung pamit dan masuk ke dalam rumah, mencoba menghindari mereka. Bagaimanapun mereka tetangga dekat rumahnya, Jeti bisa saja mengenali suaranya. Aris meringis. Itu teman saya dari jauh, Bu. Datang ke sini hendak membeli tanah. Rencananya mau menetap di daerah sini. Di sini tidak akan lama kok, karena tanahnya sudah hendak dibeli. Kalau begitu saya masuk duluan ya Bu Ibu. Aris kembali menjelaskan lalu buru-buru pamit pergi. Mereka semua mengangguk saja. Tapi serius deh seperti kenal suaranya Mas tadi deh. Tapi siapa ya? Aduh, lupa ingat. Seseibu merasa seperti kenal, tapi lupa. Hele sok kenal kamu Jum. Orang kata Aris dia dari Padang kok. Jauh itu. Memang kenalanmu ada yang dari Padang. Sudah. Aku mau cepet-cepet bikin ketupat. Ayo pulang. Mereka pun bubar dan kembali ke rumah masing-masing. Sinta mengemudikan mobilnya menuju arah pulang. Ia baru saja dari mall. Mengajak putranya Bima jalan-jalan dan bermain di sana. Ia membelokkan mobil kesayangannya menuju garasi. Setelahnya keluar sambil menuntun Bima yang kini sudah berusia 3 tahun. Sin, akhirnya pulang juga. Cepat buka tokonya. Aku mau kasbon gula sama minyak nih. Baru juga turun dari mobil, salah satu tetangganya sudah menyuruhnya untuk segera membuka toko. Mending kalau beli. Lah ini mau kasbon alias berhutang. Sinta menghela nafas. Maaf sekali Bu, tokoku sudah tidak menerima kasbonan lagi. Ucap Sinta. Jangan gitulah Sin, sama tetangga itu harus saling membantu. Aku belum ada uang Sin, sedangkan gula dan minyakku udah habis. Apa kamu gak kasihan aku gak bisa masak buat anak-anakku? Ucap tetangga Sinta itu memelas. Sinta menatap tetangga itu dengan aneh. Dulu saja ketika ia masih miskin,
itu orang selalu menghina dan merendahkannya. Tetapi kini, setelah hidupnya bisa dikatakan berkecukupan, orang itu malah sering datang berhutang. 1 tahun yang lalu, setelah meninggalnya Handoko, Sinta memilih pulang ke rumah ibunya. Ia mengembalikan kunci rumah yang ia tempati kepada Jumilah. Karena tidak banyak menuntut seperti istri-istri lain Handoko, Sinta pergi tanpa adanya drama. Jumilah pun membiarkan Sinta membawa pulang mobil karena mobil itu adalah mahar Sinta dan mutlak hak Sinta. Orang mengira Sinta pergi tanpa membawa apapun, padahal aslinya Sinta pulang dengan membawa uang banyak, beserta emas simpanannya. Dengan itu semua, Sinta mewujudkan cita-citanya, yakni membangun dan membuka toko kelontong di depan rumah ibunya. Awalnya toko itu kecil, tetapi kini lama-lama menjadi besar, pelanggan datang silih berganti, dengan keuntungan yang cukup besar. Sinta pun merombak kembali toko kelontongnya itu, dan kini sudah mirip seperti Indo April. Di sana Sinta juga bekerja sama dengan sebuah bank, jadi Sinta juga membuka jasa link. Jadilah toko Sinta kini semakin ramai saja, selain pelanggan yang datang untuk berbelanja. Mereka juga sering datang untuk menarik ataupun mengirim uang antar bank. Ya sudah, tapi ini untuk yang terakhir kali ya Bu Tami. Setelah ini saya nggak akan kasih kasbon atau apapun itu. Hutang ibu sudah mulai menumpuk di toko saya, kata Sinta pada akhirnya. Ia menegaskan kalau ini yang terakhir kalinya. Esok ia tidak akan memberikan kasbon ke siapapun lagi. Memang sih untuk tokonya itu besar, tetapi kalau dihutang terus lama-lama ia bisa gulung tikar. Iya. Makasih ya Sinta, ucap Bu Tami. Akhirnya Sinta membuka tokonya kembali dan memberikan apa yang dipinta oleh tetangganya itu. Setelah melayani Bu Tami, Sinta kembali menutup tokonya. Hari ini memang Sinta meliburkan diri, menutup toko khusus untuk menyenangkan putranya. Baru saja hendak memasuki rumah, terdengar seseorang lagi menyerukan namanya. Sinta! Sinta menoleh. Keningnya mengerit. Arif, ngapain kamu datang ke sini lagi? Tanya Sinta, ternyata orang itu Arif, mantan anak tirinya, alias anaknya Handoko. Seperti niat awalku Sinta, aku ingin mengajakmu menikah, kata Arif. Sinta menghela nafas. Rif, itu mustahil. Ibumu tidak akan meres. Belum selesai Sinta berubah, Arif sudah menyambarnya. Ibu sudah memberikan restunya Sin, jadi tidak ada alasan lagi untuk menolakku. Kamu pernah bilang kan kalau kamu akan menerimaku jika ibuku sudah memberi restunya. Jadi, ayo kita menikah, kata Arif menyambar dengan cepat. Sinta mematung. Sinta tidak percaya begitu saja dengan ucapan Arif. Maka dari itu pagi ini ia berencana ke rumah Jumilah, mantan kakak madunya. Mengapa memilih pagi? Karena jika di pagi hari Arif tidak ada, lelaki berusia 30 tahunan itu pasti sudah pergi ke peternakan ataupun kempang. Mau apa kamu datang kemari? Tanya Jumilah sedikit ketus. Pitatapnya tidak suka pada mantan adik madunya. Kalau dulu ia tidak terlalu benci dengan Sinta, tetapi kini berubah jadi benci lantaran mantan madunya ingin menjadi menantunya. Gila bukan? Seorang mantan ibu tiri ingin menikahi mantan anak tirinya. Tentu saja Bu Jumilah sangat-sangat tidak setuju. Sampai kapanpun. Aku ingin berbicara sama ibu. Penting. Aku boleh masukkan Bu Jum? Ucap Sinta dengan sopan. Mengenai apa? Arif. Jawab Sinta. Mau apa lagi? Sudah kubilangkan jangan pernah dekati anakku. Sungguh kamu itu wanita yang sangat tidak tahu malu Sinta. Kamu itu mantan ibu tirinya. Masih waras mau kawinin mantan anak tiri sendiri. Hardik Bu Jumilah. Sinta menghela nafasnya panjang. Justru itu yang mau kubahas Bu Jum. Tolonglah. Saya kesini mau meluruskan dan menyelesaikan perselisihan ini, kata Sinta dengan tegas. Akhirnya Bu Jumilah pun mempersilahkan Sinta untuk masuk, dan kini keduanya duduk di ruang tamu rumah Bu Jum. Kemarin Arif datang. Dia bilang ibu sudah memberikan restu. Apa itu benar? Tanya Sinta ingin memastikan. Itu sama sekali tidak benar Sinta.
Apa kamu pikir aku gila sehingga membiarkan anakku menikahi wanita bekas bapaknya? Sahut Bujum sedikit nyolot. Nah kan, sudah Sinta duga. Arif pasti berbohong. Selama ini saya sudah menolak Arif, Bu. Tetapi Arif selalu datang dan mengganggu saya. Kesal dengannya, jadi saya pun mengiyakan mau menikah dengannya asal ibu memberikan restu. Dan saat mengiyakan pun saya tidak serius karena saya tahu betul kalau ibu pasti tidak akan merestui. Kata Sinta. Tidak akan pernah, Sinta. Saya tidak akan pernah memperbolehkan anakku menikahi wanita bekas bapaknya. Boleh menikahi janda siapapun itu asalkan jangan kamu. Kamu tahu sendiri kalau kamu itu mantan istri bapaknya. Dan kamu harus sadar akan hal itu. Walau ada sebagian ulama yang memperbolehkan, tetap saja itu sangat tidak etis bagi masyarakat kita. Ucap Bu Jumilah. Sinta diam. Andai Bu Jumilah memberikan restunya, tentu Sinta dengan senang hati menerima pinangan Arif. Selama ini Arif selalu memperlihatkan perhatiannya. Tentu sebagai wanita Sinta merasa luluh, Arif pun cukup tampan dan kaya juga. Wanita mana yang tidak akan suka pada Arif? Tetapi Sinta sudah terlalu lelah berurusan dengan yang namanya mertua julid. Ia ingin menikah dengan seseorang yang menerima dirinya dan putranya. Begitupun juga dengan keluarga suaminya itu. Sinta sudah berubah dan menginginkan hidup tenang. Bohong kalau Sinta tidak ingin menikah lagi. Bagaimanapun Sinta masih muda dan ingin memiliki sandaran yang benar-benar bertanggung jawab. Tetapi dengan Arif, ibunya tidak merestui. Dan Sinta tidak mau pernikahan tanpa adanya restu orang tua. Untung hanya sebatas suka. Belum terlalu cinta. Ceti akan mudah melupakan Arif dan hari kelam itu. Tetapi masalahnya bagaimana caranya aku bisa mengusir Arif? Batin Sinta. Bujum, tenang saja. Saya tidak akan menikah dengan Arif. Saya pun tidak suka dengan anak ibu. Masalahnya Arif yang terus datang dan mengganggu saya, Bu. Sudah saya usir dan tolak pun dia terus datang. Ucap Sinta. Hanya ada satu cara, Sinta, agar Arif berhenti mengganggumu. Kata Bujum menatap serius pada Sinta. Apa, Bu? Kamu harus cepat menikah. Kata Bujum. Mata Sinta terbelalak. Kau menikah? Kagetnya. Bujum mengangguk. Iya. Dengan menikah maka Arif tidak akan datang lagi mengganggumu. Cepatlah mencari pendamping hidup. Kalau mau saya bisa mengenalkanmu dengan anak teman saya. Mereka ada yang duda. Pasti mau sama kamu yang sama-sama janda. Kata Bujung. Sinta langsung menggeleng. Maaf, Bu. Saya bisa mencari pendamping hidup saya sendiri. Kata Sinta. Ya sudah. Tapi cepat ya, Sinta. Pokoknya selama waktu 3 bulan ini saya sudah mendapatkan surat undangan pernikahan dari kamu. Kata Bujum terdengar memaksa. Sinta meringis. Tidak janji, Bu. Mencari jodoh bukan seperti mencari kolor. Saya serius, Sinta. Bujum melotot marah. Saya akan berusaha mencari pendamping hidup Bujum. Bujum juga tolong kasih pengertian pada Arif. Agar jangan terus mengganggu saya. Kata Sinta tidak mudah diintimidasi. Kalau begitu saya pamit. Assalamualaikum. Sinta pun pergi. Sinta merasa frustasi. Ia dipinta harus menikah dalam kurun waktu cuma 3 bulan. Dari mana ia mendapatkan calon suami yang mencintai dan setia kepadanya dalam waktu yang cuma 3 bulan itu? Sinta yang lagi pusing pun memutuskan untuk menepi sejenak. Ia turun dari mobil. Lalu duduk di bangku yang ada di pinggiran danau. Di sana ia melamun, menatap kosong pada danau yang terlihat tenang. Sinta, kamu Sinta? Ucap seseorang. Sinta menoleh, dan ia menatap bingung pada orang tersebut. Siapa? Tanyanya merasa tidak kenal, tetapi dari suaranya ia merasa familiar. Tapi siapa ia lupa. Seseorang itu duduk di bangku yang sama dengan Sinta, tidak terlalu dekat. Sinta di ujung sedangkan orang itu di ujung satunya. Ini aku. Adi? Ya, orang itu adalah Adi, alias Arya. Adi?
Gumam Sinta mulai memperhatikan dengan seksama. Ia melihat lelaki itu memakai jubah khas orang Arab. Rambutnya sedikit gondrong dengan sebuah peci yang melekat di kepalanya. Brewokan serta memiliki janggut yang lumayan tebal dan sedikit memanjang. Adi yang mana? Tanya Sinta merasa ragu. Adi Wiguna, mantan suamimu. Kata Adi, lalu memalingkan wajah. Ia memilih untuk melihat danau yang terlihat tenang dan menenangkan itu. Mata Sinta membola. Mulutnya juga menganga lebar. Adi, Mas Adi anaknya Bu Indah? Tanya Sinta memastikan. Arya menoleh dan mengangguk kecil. Iya, memang Adi mana lagi mantan suaminya yang anaknya Bu Indah? Kekeh Arya. Hah, tapi penampilanmu berubah banget, Mas. Kayak orang Arab. Kata Sinta yang sepemikiran dengan Aris waktu awal-awal melihat Adi dulu. Semuanya memang sudah berubah, Sin. Waktulah yang sudah merubah semuanya. Aku sudah melewati banyak hal. Kata Arya. Dan mulai sekarang, namaku udah ganti. Kamu kalau manggil jangan Adi lagi, tapi Arya. Sekarang namaku adalah Arya. Imbuh Arya lagi. Kenapa ganti nama? Tanya Sinta heran. Ingin saja. Sahut Arya yang tentunya tidak ingin memberitahu alasan sebenarnya ia sampai mengganti nama. Sinta pun mengangguk saja. Kulihat kamu juga sudah banyak berubah, Sin. Kamu punya mobil sekarang. Kata Arya. Sinta mengangguk. Seperti katamu tadi. Waktu sudah merubah banyak seseorang. Aku memang udah punya mobil. Bahkan punya usaha. Semua itu berkat suamiku. Ucap Sinta. Sinta sengaja menekan kata suami agar Adi tidak berharap padanya. Sinta tahu betul sikap dan sifat Adi. Dan ia tidak mau menjadi korban Adi lagi. Dulu ia ketipu dengan Adi. Menjadi istrinya berapa bahagia tetapi hanya diperas tenaganya. Menikah dengan Adi sangat jauh dari ekspektasinya. Dan yang paling menyesakan, ia dicerai ketika anaknya kritis. Walau kesalahannya sangat besar. Tetapi menurutnya Adi tidak punya hati. Entahlah, berbeda pandangan Adi kala itu dan berbeda pula pandangan Sinta. Intinya, Sinta tidak ingin kembali bersama dengan Adi ataupun Arya. Oh sudah menikah toh? Jadi semua ini berasal dari suamimu Yasin? Ceka, ternyata kamu masih belum benar-benar berubah Yasin, tetap saja matre. Suamimu pasti sudah kamu porotin habis-habisan. Wah, nyesel aku sudah kagum sama kamu yang sudah pakai mobil. Oh Yasin, bukan kamu saja yang sudah sukses, aku pun juga sudah sukses. Dan saat ini sedang berencana membangun rumah baru beserta usaha baru. Tunggu saja, nanti kamu akan dengar waktu aku opening pembukaan usaha baru. Kata Arya sukses membuat Sinta melongo. Aku pergi dulu kalau begitu. Pesanku kamu jangan terlalu serakah Sinta. Salah-salah nanti kamu malah dicerai oleh suamimu. Seorang lelaki itu tidak suka dengan istri yang boros. Kata Arya kemudian pergi meninggalkan Sinta. Tapi tak sengaja ia melihat Sinta. Penasaran akan kabar mantan istrinya itu, Arya pun memutuskan untuk menghampiri. Astaga, dia benar-benar menyebalkan. Penampilan dan namanya saja yang berubah. Tapi dalamnya masih sama saja. Bikin tensi darah naik saja si Adi. Gumam Sinta merasa kesal. Akhirnya sudah selesai. Cecil menatap dengan bangga hasil karyanya itu. 2 buah syal dengan warna senada. Semoga kakek dan nenek suka dengan syal pemberianku ini. Gumam Cecil kemudian merapikan syal-syal tersebut ke sebuah kotak kado. Dan Cecil menghiasnya dengan sebuah pita. Lusa adalah ulang tahun pernikahan Tuan Guntur dan Nyonya Ruby. Dengar-dengar ultah pernikahan itu akan diadalah di sebuah gedung hotel, dan Cecil prediksikan pasti acaranya akan dibuat sangat meriah. Tapi, bagaimana caranya aku menyerahkan kado ini? Kalau tidak ada undangan pasti mereka tidak akan mengizinkanku masuk. Gumam Cecil mulai bingung. Tok, tok. Pintu ruangan Cecil diketuk. Masuk teriaknya.
Tak lama Tika asisten kepercayaannya masuk ke dalam ruangan. Bu, di luar ada Bu Ningrum. Lapor Tika. Bu Ningrum? Iya. Senyum Cecil mereka. Bu Ningrum adalah pelanggan tatapnya. Dan Bu Ningrum jugalah usahanya semakin maju. Bu Ningrum terus mempromosikan butiknya kepada teman-temannya. Jadilah sekarang butik Cecilia semakin ramai, walau belum bisa besar seperti butik-butik ternama lainnya. Tetapi Cecil sudah sangat bersyukur. Dari yang awalnya cuma mempunyai 2 karyawan, kini Cecil sudah punya 10 orang karyawan. Baiklah, aku akan menemui Bu Ningrum, Tik. Cecil langsung keluar dan menemui Bu Ningrum. Bu Ningrum. Sapa Cecil. Bu Ningrum yang sedang memilih baju pun menoleh, dan tersenyum ketika ada Cecil. Cecil. Keduanya pun langsung berpelukan dan bercipika-cipiki. Ibu sedang mencari gaun seperti apa? Tanya Cecil. Ini, gaun pesta. Dirga dapat undangan dari Mahesa Group, dan pestanya lusa. Dan Dirga meminta ibu untuk menemaninya. Haf, beginilah punya anak jomblo Sin. Harusnya dia akan ngajak pacarnya. Ini malah ngajak ibunya. Ibu tuh sebenarnya malas. Tapi ya bagaimana lagi. Yang mengundang itu mitra bisnis kami. Ya ibu harus ikut datang. Jelas Bu Ningrum. Cecil terdiam. Mahesa Group? Apakah itu artinya perusahaan Bu Ningrum mendapat undangan di acara ultah kakeknya? Bu, bagaimana kalau saya saja yang menemani Kak Dirga untuk pergi ke acara itu? Tawar Cecil.